Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah pagi kali ini insyaallah kita akan praktik janaiz, namun berdasarkan pengarahan dari Kabid Dakwah kita jelaskan dulu secara ringkas sebelum nanti kita langsung praktik di luar. Ya, nanti siap ada yang siap dimandikan juga. Atau kalau misalnya ada yang dimandikan boleh juga. Tapi yang ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita memulai pengurusan jenazah. Yang pertama, pastikan kematian sang mayit. Jangan sampai langsung kita urus sementara belum dipastikan. Ya, nanti hidup lagi. Ya, kemudian yang kedua, memejamkan mata sang mayit, karena biasanya mayit itu meninggal dalam kondisi matanya terbuka. Nabi SAW mengatakan, inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh jika dicabut akan diikuti oleh pandangan mata. Makanya rata-rata orang yang meninggal pandangannya ke arah mana? Ke arah atas. Kemudian kalau sudah kita pastikan orang ini meninggal, maka kita tutup dengan kain. Yang terbaik adalah kain hibarok, kain motif Yaman garis-garis. Kalau di sini mirip dengan kain rumah sakit, ya. Dan kalau tidak ada, pakai kain apa saja. Kalau di kita biasanya pakai kain apa? Kebal, samping kebal. Ya. Kemudian setelah itu bersegera mengurus jenazahnya, karena Nabi SAW mengatakan asri'u bil janazah, segerakan pengurusan jenazah, jangan dilama-lama. Nanti nunggu dulu anak yang dari Amerika mau kira. Ya. Jadi nggak usah nanti. Kemudian diperbolehkan mengabarkan keluarga sang mayit tanpa melakukan niyah. Ya. Jadi boleh mengabarkan melalui WhatsApp, telepon, ya. Jangan teriak-teriak. Makanya dimakruhkan mengumumkan kematian di masjid sebenarnya, karena itu menggunakan mikrofon. Khawatir seperti orang-orang jahiliyah terdahulu yang kalau ada yang meninggal mereka teriak-teriak, mata fulan sambilan lari. Maka ini hendaknya kita hindari. Kemudian segera tunaikan wasiat sang mayit, dan kalau ada hutang segera tunaikan. Dan sebelum kita urus juga kita tanya apakah ini ada wasiat untuk diurus oleh seorang atau tidak. Kalau ada wasiat, hadirkan siapa yang diminta. Ya, kalau dia belum memiliki ilmu, minimalnya diperbantukan saja. Ya, dan yang paling utama adalah orang tua, ayah, kemudian anak, kemudian ke pinggir, adik, kakak, paman, dan seterusnya. Nah, yang perlu diperhatikan sebelum memulai proses pemandian, yang pertama ikhlaskan niat, ya. Karena pahalanya besar. Di dalam hadis yang sahih bahwa barang siapa yang dia ikhlas dalam memandikan jenazah, kemudian berniat untuk menutup aib sang mayit, maka Allah akan ampuni dirinya sebanyak 40 kali. Bayangkan, satu kali saja kita diampuni sudah beruntung, apalagi ini 40 kali. Hadisnya dinilai baik oleh Al-Albani. Kemudian menanyakan kepada keluarga apakah ada luka di tubuh sang mayit atau tidak. Jadi tong main seblong wae. Jangan bantuin saja. Karena kalau kita ada luka, disiram perih tidak perih, maka kita harus berbuat baik kepada sang mayit, yaitu ya jangan main siram luka sang mayit. Maka ditutup dulu, kemudian kita mulai proses. Terutama yang meninggalnya karena kecelakaan. Kemudian ya, laki-laki tidak memandikan wanita kecuali suami istri, atau jika mayit kurang dari 7 tahun. Kalau kurang dari 7 tahun, ini hukumnya seperti tidak ada aurat, maka boleh, ya. Kemudian tidak boleh seorang muslim mengurusi jenazah orang kafir, kecuali kalau ada yang meninggal di tengah-tengah kaum muslimin dan tidak ada orang kafir di situ, maka cukup langsung diapakan? Dikuburkan kayak hewan. Walhamdulillah, itulah orang kafir. Kemudian disyaratkan air yang digunakan suci, mensucikan, dan boleh dipergunakan. Jadi nggak boleh kita pakai air nggak izin dulu, pakai ayah minta tangga colokan ini kerana cor. Nah, ini nggak boleh, harus izin dulu, ya, karena itu air yang tidak diperbolehkan walaupun mungkin suci. Kemudian pemandian dilakukan di tempat tertutup, ya. Dan ini kesalahan yang paling banyak dilakukan di masyarakat adalah pemandian dilakukan di tempat terbuka.
Ini yang paling membedakan pemandian sunnah dengan pemandian yang tidak sunnah. Dilakukan di tempat terbuka dan dilakukan di tempat tertutup. Ya, dan ini banyak dilakukan di masyarakat kita, termasuk di kampungan. Kalau mandikan itu di luhur gebuk jauh banyak, gebuk jauh digelungkan, mandikan, ditonton besar ya. Nanti dibawa ke ruangan dalam kondisi telanjang, di tengah-tengah ruangan banyak ibu-ibu. Ya Allah Akbar. Ini luar biasa ya. Kemudian yang ada di ruang pemandian hanya orang yang memandikan saja dan dimakruhkan selain mereka untuk ikut serta. Jadi hukum asalnya seperti itu. Jadi yang ada di ruang pemandian hanya yang ada kepentingan. Kenapa? Karena bisa jadi aib akan keluar dari sang mayit. Ya. Oh ternyata selama hidupnya punya tato, tarik apa nih? Misalkan ternyata selama diurusi keluar darah terus, keluar aroma busuk, kan ini aib. Maka tidak boleh ya diketahui oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Kemudian ketika proses pemandian juga harus ditutup aurat besar sang mayit. Untuk laki-laki dari pusat sampai lutut, ya, untuk perempuan dari dada sampai lutut, ya. Nah, jadi ditutup dulu. Ini juga yang membedakan pemandian yang paham dengan sunnah dengan pemandian yang belum paham dengan sunnah. Jadi dua hal dilakukan di tempat terbuka, kemudian dibuka auratnya. Maka ini harus kita perhatikan betul. Ya. Mungkin untuk cara memandikan mayit, ya mungkin kita akan langsung proses saja ya di praktek ya, karena supaya waktunya bisa lebih dimaksimalkan. Syukur-syukur nanti kalau bisa ada yang praktek, kalau ada waktu, kalau tidak ya nanti cukup Anda perhatikan. Nanti kalau ada yang mau praktek nanti mungkin ketika ada yang meninggal ya Anda minta nanti beberapa dari karyawan bergiliran ya. Jadi nanti mungkin karyawan digilir, misalkan yang meninggal kali ini siapa, yang meninggal kali ini siapa, sekali bisa. Dan boleh kita saling berwasiat. Habibul maut yang dibandingkan ke Pak Fulan, akan habibul maut yang dibandingkan ke Palalan. Boleh. Jadi bisa saja. Mungkin ini ya sebagai mukadimah, kita akan lanjutkan penjelasannya di tempat pemandian di urus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita mulai proses pemandian. Tadi langkah awal apa? Pastikan kematian sang mayit. Kita pastikan cara mengecek kematian mayit. Anda rasa udah jelas ya? Bisa dengan ini dicek. Ya. Nah, misalkan sudah tidak ada. Kedua, dengan ini lihat kan ada embun atau tidak. Kalau masih ada, ini masih ada ya. Berarti jangan. Nah, atau dengan denyut nadi. Kalau sudah dipastikan meninggal, kita lihat matanya apa terbuka atau tertutup. Ini terbuka atau tertutup? Terbuka ya, maka ditutup. Sambil ada doanya khusus, nanti mungkin di-share. Allahumma gfir li Salman. Salman namanya. Warfa' darajatahu fil mahdiin. Ya, dan seterusnya. Ada doanya, nanti insya Allah akan bisa. Nah, kemudian kalau sudah ditutup, ya, kita pastikan siapa timnya. Misalkan ini bapaknya, misalkan, ya, ini siapa wasiatnya. Kita siapkan, kemudian dilakukan di tempat tertutup. Nah, kemudian setelah kita siapkan, kita mulai sekarang membuka pakaian sang mayit. Ya. Pastikan aurat mayit dalam kondisi tertutup. Ada anduk ada nggak? Mana? Anduk apa anduk? Anduk besar ada. Ah iya. WhatsApp itu nggak apa-apa, dekatkan. Ya. Enggak. Untuk menghadap bebas kemana ya? Nih. Nah ini tadi ketika diketahui meninggal disunahkan ditutup tubuhnya ya dengan menggunakan kain hibaroh. Ya, kain hibaroh itu kain dari Yaman, majukan ke atas. Ditutup seperti ini ya. Karena memang terkadang wajah sang mayit itu berubah. Ya kita ganteng-ganteng kayak gini karena apa? Masih hidup. Kalau sudah meninggal sudah berubah. Nah nanti kalau sudah dipindahkan maka kita buka ya. Kemudian
Ya, kita siapkan handuk. Nah, ini bisa dua caranya. Kalau sekiranya sudah meninggal lebih dari 2 jam, dan kalau untuk kaos gunting saja langsung ya. Kalau kaos gunting saja langsung. Kalau celana mungkin bisa ditarik. Nah, tapi kalau misalkan ada jaket, ada kemeja, itu kalau bisa dibuka-buka saja. Ya. Nah, ini jadi kalau ini kita siapkan gunting tadi. Biasanya yang besar ya, yang besar untuk menggunting. Ke arah sini, buka saja. Biasanya orang nggak akan mau juga pakai kaos bekas orang yang meninggal ya. Ya, kecuali yang dipakai sehari-hari yang bukan ketika itu meninggal. Nah, ini berarti kita gunting atau kita sobek? Gunting. Bukannya hidup dulu. Jadi anggap ini nggak pakai baju ya. Ya, anggap ini nggak pakai baju. Baik, kita mandikan mulai. Langkah pertama kita ucapkan bismillah, kemudian kita ikhlaskan niat kita. Kita berniat tidak akan mengumbar aib sang mayit. Kita dudukkan, kemudian ditekan-tekan, perutnya ditekan-tekan. Nah, ditekan-tekan itu cukup seperlunya. Jadi tidak usah terlalu apalagi dibebek ya. Itu. Jadi tugas kita hanya bukan mengosongkan, tapi mengeluarkan yang siap keluar saja. Adapun mengosongkan perut itu bukan tugas kita. Nah, itu kalau yang sudah siap biasanya tidak perlu ditekan pun itu sudah keluar. Ya baru duduk seperti ini udah keluar. Nah, jadi tekan sedikit. Kalau sudah ya baru diistinjakan. Nah, silakan diistinjakan. Nah, diistinjakan pakai waslap. Ada yang biru tadi. Nah, ini sebenarnya waslapnya bukan yang ini ya aslinya. Kalau ini untuk dapur. Ini ya, biasa yang dipakai untuk untuk bayi itu ya, untuk memandikan bayi. Nah, itu dipastikan beberapa kali. Kita lihat, oh masih ada, ambil lagi kain, sobek lagi, masukkan. Oh masih ada, ambil lagi kain, gitu ya. Sampai benar-benar tidak ada kuning, kemudian kita basuh. Kita mulai mewudukan sang mayit. Ya. Ya, mulai dari tangan kanan terlebih dahulu. Ya. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dan yang memandikan harus menggunakan sarung tangan. Jadi yang terbaik yang seperti ini, yang sarung tangan tukang daging. Ya, biar tebal, tidak mudah sobek dan tidak terasa aurat sang mayit. Ya. Kemudian nah, untuk mulut dan hidung itu cukup dibasahkan saja, ya, cukup dibasahkan saja. Asin nggak? Ya, tapi kalau yang meninggal nggak akan protes, ini ya. Juga nggak kesana. Gitu ya. Jadi dibasahkan, kemudian yang hidungnya nah, kemudian setelah membasahi hidung dan mulut, kita ke wajah. Nah, kalau wajah, kalau sulit menutup mulut, bisa ditali ya. Tadi ada tali. Nah, udah gitu aja. Nah, gitu ya. Jadi kalau terbuka terus ditutup supaya airnya nggak masuk. Nah, kalau sudah wajah 3 kali, ya. Kalau misalkan mau lebih mudah, ada yang mengangkatkan seperti ini ya. Diangkat. Nah, ini lebih mudah. Ya, wajah, batasan wajah dari telinga ke telinga, kemudian dari tempat rambut atas ke dagu. Terus nah, kemudian untuk kepala cukup dibasahi seperti ini. Balik lagi ke depan, kemudian telinga. Ya, kemudian kaki. Oh ya, kelewat ya. Kelewat. Jadi setelah wajah ya, sama wudhu biasa seperti sholat. Ya. Ya, ini masya Allah, mayitnya memudahkan, ngangkat sendiri. Ya, ini.
Kaki. Sama seperti biasa di sela-selai gitu ya. Ya, intinya sama. 1, 2, 3. Nah, kemudian sekarang pakai daun bidara. Nah, yang bidara ini kalau sudah dicampurkan, ya, kalau sudah dicampurkan, itu ambil busanya, kemudian yang busanya itu dikepalakan. Ini mau pakai bidara nggak? Pakai bidara? Pakai aja. Ya? Itu nggak? Biar lebih ringan. Mau pakai bidara? Oh, pakai. Pakai. Ya, ya. Biar natural. Ya. Ya. Nah, segitu aja lah. Sirak pakai daun eri. Nah, ini kan aslinya banyak ya. Aslinya itu segelas aqua lah, ya, segelas minum, ya. Sampai ini hijau diaduk-aduk, ya. Kalau mau yang pakai daunnya lebih mudah di blender dulu. Setelah di blender dimasukkan, atau yang sudah ekstrak sabunnya juga ada. Nah, itu nanti busanya kalau sudah diaduk-aduk seperti itu, kemudian nanti keluar busa. Yang busanya namanya kalau dalam bahasa Arab itu rogwatus sidr. Rogwatus sidr itu di kekepalakan, ya. Di kekepalakan. Jadi kayak sampo-nya lah gitu ya. Kayak sampo-nya. Itu sunnah. Ya. Jadi disebutkan oleh para ulama kita rogwatus sidr dipergunakan untuk kepala. Nah, ketika itulah ya, kalau kita sudah siram kepala, diangkat coba. Diangkat. Ya, kepala dulu. Nah, saat inilah kalau mau pakai sampo sekarang. Ada sampo. Nah, ini sampo. Ya. Oh, ada yang nyangkut. Ya. Sampo. Ada endorse-nya. Oh, udah nutup ya? Oh, udah nutup masa. Ya. Aduh, enak banget. Ya. Ini kalau di salon 25.000. Ya, berapa? Oh, 50 ya. Ketahuan nggak pernah berarti. Ya, tutup mata ya. Untuk mewudukan termasuk ini kepala itu masih pakai air biasa. Kecuali tadi yang awalnya saja ambil apanya tadi? Busa, ambil busa. Sudah kepala, kita mulai ke bagian kanan. Kita mulai dari dada ke sini. Terus ya, coba antum yang siram kanannya. Ya, terus diikuti. Kalau seandainya airnya mudah menyerap air, bisa seperti ini ya, dari atas. Kalau misalkan sulit, airnya tebal, maka harus seperti ini, mau tidak mau. Ya, harus dimasukkan ke dalam. Nah, setelah itu, sekarang antum ke sana kan? Antum ke sana. Nah, Mirikan belakang itu. iya. Sekarang anak yang narik, antum yang siram. Ambil lengan ini sama paha ya. Ya gitu. Yuk, siram. Sambil digosok. Nah, itu harusnya pakai sarung tangan ya. Ini karena ada satu. Nah, itu. Ini baru berapa? Baru setengah. Baru setengah, belum satu. Sekarang ini yang pertama ini, basuhan pertama ini air dan daun bidara. Air dan daun bidara. Ya. Yang kanan juga sama tadi. Ya? Yang tadi kanan sama pakai bidara. Sama bidara juga. Sekarang antum yang nyiram, antum yang narik ya, antum yang narik. Tariknya ini kan, nah gitu. Kakinya ini, nah gitu.
sambil digosok-gosok. Nah, makanya pakai sarung tangan supaya bisa menyentuh area aurat sang mayit. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, berarti ini sudah pertama ya. Kanan, depan, belakang, kiri, depan, belakang. Berarti sudah beres. Satu basuhan. Sunnahnya minimal 3 kali. Nah, yang kedua, kalau seandainya kita mau cuman pakai bidara saja tanpa sabun, berarti yang kedua bidara juga. Tapi kalau mau pakai sabun, ya ini di sesi yang kedua ini. Yang kedua kita pakai sabun. Misalkan ini sabun ya. Misalkan ini sabun, ya, dimasukkan. Ya. Yang banyak aja sabunnya sampai kental. Ya. Kemudian sama di kepala dulu ya. Kepala dulu. Ya. Ya, intinya di sini ya ke tubuhnya ya. Ini basuhan yang kedua, San. Ya? Basuhan yang kedua. Ya? Iya, basuhan. Yang kedua. Kedua pakai sabun. Ya, kalau ada gayung lagi disiramin bantu. Ya. Intinya sabunnya ke semua tubuh ya. Tahu tadi awal dari kanan dulu. Ya. Oh ya, dari kanan. Dari kanan sama. Kayak tadi persis. Yang pertama kanan depan, kanan belakang, kiri depan, kiri belakang. Ya. Nah, Ya. Jadi ini cuman untuk menyabuni ya. Belum basuhan. Basuhannya tetap pakai air biasa. Nah, ini basuhannya ini. Ini yang ketiga. Enggak, ini yang kedua. Tadi cuman cuma nyabunin lah istilahnya. Cuma nyabunin. Atau kalau mau langsung digosok juga bisa aja. Ya. Sekarang Kalau pakai selang boleh? boleh, cuman biasanya kalau pakai selang lebih boros ya. Kecuali kalau ada yang siap mati, hidupkan, matikan, hidupkan. Itu supaya tidak banyak yang terbuang. Boleh-boleh saja ya. Berarti sama depan belakang juga satu. Sama-sama, depan belakang. Berarti kalau pakai selang gerakannya harus lebih cepat, harus menyambung gitu ya. Supaya tidak banyak membuang air. Ya, intinya depan belakang ya, ini barusan kita percepat. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, air dan kapur barus. Mana kapur barus? Nggak ada. Oh, itu tuh. Ya. Nah, kapur barusnya yang sudah ditumbuk ya. Itu kalau di tempat di pasar itu, di tempat jual parfum biasanya itu sudah ada ya, yang sudah ditumbuk. Ya. Ini contoh saja lah. Bisa di-share lagi di sini. Oh ya. Ini untuk basuhan keberapa? Ketiga ya. Pakai kapur barus yang sudah ditumbuk ya. Fungsinya apa? Supaya mayit lebih awet. Ya, karena kalau dengan kapur barus serangga-serangga tidak mau mendekat. Ya, maka dengan basuhan terakhir itu Nabi SAW mengatakan waj'alil akhirata waj'al fil akhirati kafur. Jadikan di basuhan terakhir itu adalah air campuran kapur barus atau kamakol. Maka ini air kapur barus ya, supaya mayitnya lebih awet. Ya, dan bagusnya ini karena ini ya, karena tadi tidak ditumbuk. Bagusnya disaring dulu. Karena kalau nggak disaring dulu, biasanya nanti hasilnya kurang bagus. Ya, nanti banyak yang nempel-nempel di rambut, ya, kemudian di tubuh. Ini kayak nggak dimandiin katanya. Jadi bagusnya disaring dulu. Yang kita butuhkan ekstraknya saja. Ya, yang kita butuhkan ekstraknya saja. Ya, kita mulai ke kanan, ya. Kemudian depan sambil digosok ya. Antum yang gosok. Ya. Ya. Karena yang narik antum ya. Ya.
Dari sini dulu. Ya. Masuk. Ya, terus. Nah, kalau yang memandikannya suami istri, tadi kan boleh ya, lawan jenis tapi suami istri. Berarti mau tidak mau hanya menghadirkan orang yang bisa melihat aurat mayit. Misalkan siapa, kakaknya misalkan ya, yang cuman ini agak menyulitkan, atau misalkan bukan kakak tapi siapa, bapak mertua misalkan ya. Kalau istri berarti sama bapak mertua. Cuman ini biasanya menyulitkan. Maka kalau suami istri ya sendiri saja, ya, sendiri saja. Kalau suami istri ya sendiri gitu. Ya, sambil digosok ya, sambil digosok. Nah, jadi bagusnya yang dari sana yang menyiram, yang di sini yang menggosok. Nah, cuman sekarang barusan tarik. Ya digosok-gosok ya. Nah, sudah 3 kali ya, selesai. Sekarang tinggal finishing ya, tinggal penyelesaian. Tuh ya, pertama kita keringkan, makanya minimalnya ada 2 anduk, atau misalkan kalau kain penutupnya ini bukan anduk ya bisa anduknya 1. Yang jelas harus ada kain penutup. Yang kedua, kain untuk mengeringkan. Ada 1 lagi anduk, kalau nggak salah ada ya, ada ya. Ada 2. Ini dikeringkan ya. Dia dikeringkan semua tubuhnya ya. Tarik biasa. Keringkan seperti itu ya. Sama ini juga ada yang tarik ya. Ya, sudah. Nah, untuk bagian sini ya, untuk yang bagian situ ini anggap saja anduk ya. Ini anggap anduk. Caranya tekan dulu. Ya, tekan dulu. Tarik. Ya, kemudian dikeringkan baru. Ya, dikeringkan, belakang juga sama. Ya. Ya sudah. Nah, baru tutup. Nih. Kemudian sisir. Ya. Sisir. Nah, sunnahnya belah tengah. Ya, sunnahnya belah tengah. Walaupun semasa hidupnya belah pinggir, sunnahnya apa? Belah tengah. Ya, kanan dulu. Ya minimalnya terbagi 2 lah, terserah gimana. Yang jelas mau agak ke kanan sedikit nggak apa-apa ya. Yang jelas sunnahnya dibagi 2. Nabi itu kata Aisyah senang yang mendahulukan yang kanan. Ya, makanya sebagian ulama menafsirkan rambut Nabi itu belah tengah. Ya, walaupun sekarang udah jarang orang belah tengah. Berapa persen coba yang belah tengah? Ya, nah, kalau sudah disisirkan ya, pakai parfum, atau bisa dilihat dulu misalkan kumisnya panjang tidak, ini udah pendek. Terus bulu ketiaknya juga kalau misalkan panjang, oh ternyata semasa hidupnya kayaknya nggak pernah dipotong, ya. Maka bisa dipotong. Ya. Kuku juga sama, kalau pada panjang bisa dipotong. Ini sudah pada pendek, Mas. Ya. Bagaimana bulu kemaluan? Bulu kemaluan jangan, kecuali suami istri. Ya kalau saya suami istri nanti bisa salah motong, ya. Tebak-tebak ya. Bahaya. Kemudian kalau sudah dipotong hal yang perlu dipotong, kemudian diberikan parfum di tempat sujudnya, ya, di kepala sama hidung, jidat sama hidung, kemudian tangan, keluarkan tangan. Ya, kemudian sekali lagi. Kalau parfumnya bebas apa khusus? Bebas, tapi yang terbaik misk ya, misk, baik misk kasturi putih atau kasturi yang hitam ya. Lutut nggak sah? Oh iya, lutut juga sama. Lutut ini. Ya.
Intinya di 7 anggota sujud, yaitu sebagian ulama diantaranya Saleh Fauzan, Syekh Jibrin itu mensunnahkan. Nah, berarti ini sudah siap, ya, sudah siap. Kita pindahkan ke area pengkafanan. Ya, kita pindahkan ke area pengkafanan. Mau digotong, mau jalan sendiri kan? Proses pengkafanan. Ya. Proses pengkafanan mudah ya, insya Allah. Pertama kita siapkan talinya dulu. Tali disesuaikan dengan tinggi tubuh sang mayit. Jadi tidak mesti 7 ya, tidak mesti 7. Disesuaikan saja dengan tinggi sang mayit. Ya. Jaraknya kurang lebih berapa? 15 sentian ya, 15 sentian atau 20 senti. Ya. Cukup. Baik, duduk dulu. Duduk, tidur. Nah, setelah itu, setelah disiapkan talinya, kita bentangkan kain. Kain pertama, setiap meletakkan satu kain, kita tebarkan parfum. Ya. Dan ini juga perlu pemahaman ya, mana yang lebih, ini untuk mengukur saja dulu. Apakah ukurannya sama semua atau ada yang lebih kecil? Sama ya, coba yang satu lagi. Ya. Oh ya, berarti dipinggirkan dulu yang dua dipinggirkan dulu. Ya kalau yang jelas yang paling besar harus di paling bawah. Yang paling besar harus paling bawah. Kalau seandainya panjangnya kurang, berarti yang satu digeser ke atas, yang satu geser ke bawah. Kalau lebarnya kurang, yang satu geser ke kanan, satu geser ke kiri. Jadi kita harus pintar-pintar gitu ya. Pintar-pintar gimana caranya supaya mayit benar-benar tertutup. Setiap membentangkan satu kain, kita sebarkan parfum seperti ini biar wangi. Ya, bahkan kalau bisa pakai hanut ya. Ada parfum di Saudi itu khusus hanut yang bubuk-bubuk seperti itu. Yang kedua, kayaknya ketiga. ya Harus 3 kayaknya. Ya, jadi sunnahnya laki-laki minimal 3 sunnah ya. Perempuan 5 pakaian. Ya. Walaupun satu pun sebenarnya cukup kalau seandainya tebal. Cuman kan ini nggak cukup, tipis ya, terlihat. Nah ini benar ya, ternyata yang paling bawah yang paling lebar. Ya. Dibubui parfum dulu. Ya, bubui parfum yang banyak saja, biar wangi. Kemudian yang ketiga. Nah, apakah boleh hanya seperti ini atau harus dibikin baju, ya, kemudian sorban kayak gitu ya, atau misalkan sarung gitu, ya, yang dipotong-potong. Itu boleh-boleh saja, ya. Syekh Shalih Al Fauzan membolehkan hal itu, walaupun itu tidak mesti. Jadi sebenarnya dengan cara seperti ini lebih mudah, ya, dengan cara seperti ini lebih mudah. Tapi kalau seandainya mau silahkan saja. Jadi itu insya Allah tidak terlarang. Perempuan 5, sama perempuan juga. Ya kalau seperti ini langsung kainnya tidak perlu dibentuk-bentuk, sudah cukup. Tapi kalau misalkan mau dibentuk itu silahkan. Jadi tidak ada ketentuannya harus seperti itu. Ya, tidur dulu. Ya, tadi posisinya tertutup ya, tertutup seperti ini, enggak? Ya boleh langsung. Boleh. Ya, diangkat ke sini. Ya, dibalikan ya kepalanya ke sana. Ya, ini nggak apa-apa sih kalau untuk sekarang. Ya kalau untuk pengkafanan tidak mesti harus ke kanan, ke kiri, ke kiblat, tidak ada. Cuma nanti hanya untuk mensolatkan saja. Nah, ketika sudah tertutup, kita mulai dari sebelah kanan ya. Kanan, kain pertama, kain kedua. Tadi kita dalam keadaan telanjang, bener ya? Telanjang berarti enggak, ini masih tertutup. Ini ada kainnya. Jadi harus ada kain, nggak boleh telanjang. Itu yang membedakan pemandian sunnah dengan yang non sunnah. Ya benar-benar aurat sang mayit dijaga, tidak boleh terlihat sama sekali. Ini kain apa?
Kalau yang ini Ini biasanya tadi kain anduk misalkan, ya kain anduk pengganti atau kain penutup saja. Yang jelas setelah dikeringkan tutup lagi kan. Tadi ketika anduk basah ditarik, kan kita sebelum menarik itu meletakkan dulu kain dulu ya, gitu ya, supaya auratnya tidak terlihat. Jadi letakkan dulu kain, baru yang penutup itu ditarik. sampai auratnya aja ya. Ya, Batas auratnya. auratnya saja. Makanya tadi sebenarnya barusan ada tadi mau gini kan. Iya. Jadi biasanya kan seperti ini ya, coba. Nah, biasanya aslinya itu seperti ini. Ya, ketika datang dibawa ke tempat pengkafanan itu seperti ini. Cek, ya. Nah, kita tutup kanan dulu, langsung ya. Nah. Ini kita lihat, ini ternyata masih terlihat ya. Muncul orang Sunda non ngabayang, ya. Ngalangkang, ngalangkang. Nah, ini berarti belum bisa, harus tambahkan lagi satu, ya. Belum bisa, maksudnya belum bisa ditarik. Nah, sudah, ini nggak akan terlihat, maka tarik dari bawah, ya kain penutupnya. Tarik. Ini ditahan. Nah, berarti benar-benar mayit tidak terlihat auratnya dari awal sampai akhir. Ini yang harus kita perhatikan. Ya, yang jelas dirapihkan ya, dimantapkan setiap helai kainnya. Ya. Kemudian yang ketiga dimantapkan dulu. Ya. Ya. Ya, bisa nafas, bisa apa? Apa-apa ini aman. Ya, tali dulu bagian sini. Oh, belakangnya. Ya, paling bawah. Atau mau sekalian nggak apa-apa. Ya. Nah, ikatnya karena nanti akan diletakkan ke sebelah kanan, maka ikatnya di sebelah kiri. Kalau itu yang di bawah nggak apa-apa, karena nggak masalah kan, nggak akan ini. Kalau yang paling bawah sama paling atas nggak terlalu masalah, mau kemanapun bisa. Tapi yang ini bagian tengah-tengah sini itu harus di kiri ya. Nanti disunahkan atau dianjurkan untuk dilepas, tapi tidak ada kewajiban. Ya, jadi kalau seandainya nanti lupa, nggak perlu digali lagi. Posisi ya. talinya sebelah sini apa sebelah kiri? Kiri. Ke arah kiri kan? Ke arah sini. Nah, itu. Iya, nang ngepas ring. Mun enggak ngagorowok nya. Ya, simpulnya boleh setengah kupu-kupu atau ya full kupu-kupu 2 ya. Jadi bebas. Yang jelas memudahkan kita nanti ketika dibawa untuk dibuka lagi. Ya, kalau sudah ke tempat penyolatan diangkat. Hah? Gimana tuh? Ya. Gimana aja dia? Sini ya, dibuka aja yang agak dibuka sedikit. Nah gitu, udah gitu aja. Nah ini sudah siap untuk disolatkan. Ya, untuk proses penyolatan mudah ya. Jadi lakukan 4 takbir, rukunnya 4 takbir, niat 4 takbir, kemudian setelah takbir pertama Al-Fatihah, setelah takbir kedua sholawat seperti di tasyahud akhir, kemudian setelah takbir ketiga mendoakan untuk sang mayit. Kalau misalkan hafalnya cuman Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu boleh. Kalau misalkan mau lengkap ya Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqihi minal khataaya kama yanqas thawbal abyadu minad danas wa abdul hudaran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli wa zawjan khairan min zawji wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adzabil qabri wa adzabin nar. Ini artinya sangat bagus sekali. Ya Allah gantikan tempat tinggalnya dengan tempat tinggal yang lebih baik. Ya, gantikan atau ya berikan keluarga yang lebih baik, ya, pasangan yang lebih baik. Ya, bukan berarti nanti istrinya harus diganti enggak. Ya, tapi nanti tentu kondisinya pun akan menjadi lebih baik kalau sama-sama masuk surga. Nah,
Setelah takbir ketiga, nah takbir ketiga ini kalau anak-anak ya ada doanya macam-macam. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra. Ini paling pendeknya kalau anak-anak. Ya. Dan ada doa yang bisa untuk anak-anak dan dewasa. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa kabirina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Ini doa yang bisa dipakai untuk semua. Ya, karena di situ melingkupi semua. Kemudian setelah takbir keempat, takbir lagi keempat, ya itu boleh mengangkat tangan, boleh tidak, ini perselisihan yang ringan lah. Ya, mau pakai mengangkat tangan, mau tidak, silakan. Setelah takbir keempat, boleh diam, boleh membaca doa yang kalau dalam mazhab Syafi'i itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Ya, itu bisa kita baca. Setelah takbir keempat, salam, ya, mau satu kali dalam mazhab Ahmad atau kalau mazhab Syafi'i 2 kali, kanan, kiri. Selesai langsung dibawa. Tidak perlu ada zikir lagi, ada baca Al-Baqarah dulu, ya. Kemudian ditanya dulu, ini mayit baik Pak? Baik. Ya. Itu kan ingin mengambil keutamaan siapa yang diberikan persaksian oleh kaum muslimin dia orang yang baik, maka faqad wajabat, dia telah wajib masuk surga. Tapi caranya bukan seperti itu. Bukan ditanya ini baik, bukan seperti itu. Oh, baik padahal jero hati nama hentunya, wah, boro-boro. Jadi itu untuk kesehariannya saja, ya. Jadi kalau memang dia baik, insya Allah orang-orang pun akan mengatakan ini orang baik nih, ya. Jadi bukan dengan ditanya-tanya ini baik, nggak mesti. Nah, kalau sudah langsung bawa dengan agak cepat, ya. Jalannya agak cepat tapi tidak perlu lari, agak cepat langsung ke proses penguburan, ya. Kemudian penguburan bisa disiapkan dalam bentuk 2 macam, bisa dalam bentuk lahat, ini yang terbaik. Jadi seperti ini. Kemudian nanti dibuat laci lagi ya di ujung, ya. Itu namanya lahat. Atau syak berarti di tengah, ya. Di tengah. Ya. Kata Nabi SAW, Allah dulana wa syakku li ghairina. Kuburan lahat itu untuk kami kaum muslimin dan syak itu untuk non muslim. Itu hukum asalnya. Tapi kalau untuk di daerah tanah yang mudah roboh, maka nggak apa-apa pakai syak. Ya, kalau misalkan tekstur tanah kita itu mudah roboh, maka nggak apa-apa pakai syak. Tapi kalau bisa lahat itu yang terbaik, ya, diletakkan di ujung. Dikuburkan, ya, dimasukkan ke dalam. Ini contoh saja nih kuburannya, ya. Jadi ini nanti masuknya dari arah kaki dulu, ya, dari arah kaki dulu. Ya, kemudian nanti ditempelkan ke sebelah kiblat, ya, sebelah kiblat. Kemudian nanti kalau perlu dipakai bantal-bantal. Nah, ini kenapa tangannya seperti ini? Kenapa tidak disepertinikan? Karena lebih memudahkan, ya, tidak mudah jatuh. Bukan ditakbir. Ya, tapi kalau mau disidakapkan itu boleh, ya, karena Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni membolehkan. Jadi kalau seandainya mau disembunyikan boleh, apalagi kalau ada sebab khawatir misalkan tiba-tiba menggembung, ya, boleh. Ya, tapi dengan seperti ini lebih mudahkan, ya, lebih mudahkan. Jadi tidak akan perlu terlalu banyak bantalan. Ya. Intinya ala kulli hal ini dua-duanya boleh. Nanti ketika dihadapkan ke kiblat, ya, diletakkan bebatuan atau kayu, ya, sudah ditutup. Masing-masing yang datang ke kubur disunahkan melempar 3 kali lemparan tanah. Ini sunnah yang hampir tidak dilakukan di zaman sekarang. Jadi hampir setiap yang hadir itu, atau hampir semua yang setiap hadir disunahkan melemparkan 3 kali lemparan, gitu, ya. 1, 2, 3 giliran, gitu, ya. Atau mau berbarengan pun nggak apa-apa, ya. Yang jelas satu orang 3 kali, ya. Maksudnya giliran itu disesuaikan dengan tempatnya, ya. Karena barangkali banyak yang hadir, jadi giliran 3 kali, itu sunnah. Dan tidak perlu diadzankan, ya, karena adzan itu panggilan untuk sholat. Kalau untuk yang baru lahir itu sebagian ulama seperti Imam Ibnu Qayyim masih mensunnahkan. Tapi kalau untuk yang meninggal ini sudah tidak ada lagi alasan, ya, tidak ada alasan, karena adzan itu sejatinya untuk panggilan sholat. Ini orang sudah disolatkan juga, ya kan? Jadi tidak perlu. Demikian juga tidak perlu ditalkinkan, karena talkin itu kapan? Hanya ketika dia hendak meninggal, ketika sakarat. Ini udah meninggal, jadi kalau kamu nanti ditanya, ya, jawab, ya, Rabbi Allah. Iya rek 100 kali ge, Pak. Amun amalana teu bener mah moal bisa ngejawab. Gitu, ya. Jadi dia akan menjawab sesuai dengan amalannya.
ya, bukan dengan yang disampaikan oleh orang yang menguburkannya. Jadi tidak perlu ditalkikan, tidak perlu tidak perlu diazani, dan tidak perlu untuk dibacakan Quran, dikhatamkan Quran 30 juz, ya, subhanallah, ya. Jadi itu tidak perlu. Langsung dikuburkan biasa, ya. Kalau seandainya tidak memungkinkan untuk dibasahi, kalau misalkan tekstur tanah itu beda-beda, ya. Ada sebagian tanah yang tidak perlu diinjak, itu lebih baik. Ya, tapi kalau sebagian tanah entah di kita mungkin harus diinjak, mungkin ya, itu diinjak nggak apa-apa. Ya, jadi kalau memang harus diinjak ya diinjak saja. Tapi kalau bisa cukup dibasahi kemudian dia rapat gitu, itu tidak perlu diinjak. Nah, kemudian nanti penguburan bisa dua macam, bisa kotak yang namanya musannam, atau menggunung namanya musallas. Dua-duanya boleh selama tidak lebih dari 1 jengkal. Dan insya Allah kalau mengambil tanah dari yang digali saja insya Allah tidak akan lebih. Masalahnya kalau menggali dari yang sisinya itu akan jadi lebih. Ya, jadi cukup dari yang hasil galiannya saja ditutup gitu ya. Dan nanti insya Allah tidak akan lebih dari 1 jengkal. Jadi maksimal 1 jengkal. Bahkan Ali itu diperintahkan kalau ada kuburan yang lebih dari 1 jengkal ratakan, kata Nabi SAW. Maka tidak boleh kita mendirikan kuburan lebih dari 1 jengkal, dan sunnahnya tidak memberikan tulisan, cukup berikan lisan saja, baik dari batu, kayu, kemudian di atasnya mau pakai kerikil, ya. Yang jelas sunnahnya tidak menggunakan tulisan. Atau kumaha ke hese penandaan, ya. Makanya bagusnya di kuburan itu ada nomor, Pak. Ini baris keberapa, nanti tinggal dihitung baris keberapa, kemudian tinggal dihitung nomor berapa. Itu di kuburan Saudi seperti itu. Jadi di jalan paving blocknya itu ada nomor, ya. Kemudian nanti tinggal dihitung saja nomor 11, kuburan ke-7. Oh, di situ kuburan saya. Ya, jadi seperti itu. Nah, dalam mazhab Syafi'i menulis kuburan itu makruh, ya. Tapi yang lebih tepat itu haram, ya. Karena dalam riwayat Muslim wala yuktab ali, dan tidak boleh ditulis, ya. Jadi walaupun dalam mazhab Syafi'i itu sifatnya makruh, ya, tapi hendaknya kita jauhi, ya. Namanya makruh kan? Makruh itu apa? Disenangi untuk ditinggalkan, ya. Jadi tidak boleh ditulis, tidak boleh dibangun, ya, pakai semen, kemudian juga tidak boleh kapur, apalagi diberikan kubah, ya, berikan kubah atau dimewahkan itu tidak boleh. Ya, jadi kuburan kaum muslimin itu sama antara raja dengan rakyat. Bahkan ada orang yang masuk Islam gara-gara melihat proses pemakaman Raja Faisal. Ternyata pemakaman Raja Faisal sama saja, masuk Islam dia. Subhanallah. Ya itulah, ya. Maka mudah-mudahan ini setelah dijelaskan, nanti kalau ada yang meninggal digilir, ya. Ya, misalkan siapa ustadznya, nanti karyawannya siapa, digilir dua orang supaya ya praktek semuanya, ya. Dan antum kalau di kampung kalau ada tawaran langsung maju, kalau ada pengumuman ada yang meninggal langsung datang, ya. Aduh kesian bisa sare, ya, berarti tauhidnya can lulus, ya. Ya, berarti tauhidnya belum lulus. Mungkin ini ya yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillah. Ya. Kalau masalah hutang piutang itu dibahas kapan? Ya, hutang tadi pokoknya secepatnya lah. Oh, kalau mau ini boleh, misalkan ketika manusia berkumpul disampaikan, barangkali ada yang punya piutang, silahkan disampaikan, boleh kapan saja, boleh. Dan setelah dikuburkan, nasihat itu cukup ringkas saja, ya, ringkas. Ingatkan bahwasanya ini mayit akan ditanya, ya, mintakan doa, mintakan ampun. Intinya seperti itu, boleh, ya. Yang dilarang itu kalau lama-lama di kuburan, ya, nangis nggak mau pulang, bapak nah bet payah ayeuna hutang lo bakene, imah can dibangun. Nah, ini yang tercela. Nah, tapi kalau seandainya yang menangis bersedih biasa, ya, tidak teriak-teriak, tidak menggerung, ya, tengah gerung itu, insya Allah nggak masalah. Wallahu alam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suka dipasang papan gitu? Boleh. Mau pakai papan, mau pakai batu yang bata yang panjang itu apa namanya, Pak? Yang sekarang? Hebel.
Bukan, ya, yang lain kan dari tanah. Iya, boleh pakai papan. Iya betul, memang gitu. Bolehnya pakai papan, boleh pakai batu, apa saja. Yang jelas pakai itu dulu, supaya ketika dilempar gak langsung kena tubuh, nggak menyakiti. Allah a'lam. Ya. Oh ya, tadi lupa ya. Jadi kapas itu disunahkan ketika ada yang keluar. Yang jelas alat vital bagi kapas. Alat vital bagi kapas. Kalau hidung tidak harus, kecuali kalau ada yang keluar cairan. Telinga tidak harus, mulut tidak harus, ketiak apalagi tidak harus, lutut tidak harus. Ya, itu hanya kebiasaan di masyarakat kita saja. Semuanya bagi kapas. Sebenarnya yang perlu itu cuma alat vital saja, depan, belakang itu saja. Ya, jadi yang lainnya kalau tidak keluar cairan tidak perlu. Ada lagi? Baik, Assalamualaikum.